Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shollim wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ayo konco podo sholat 5 waktu, Duhur, asar, maghrib, isya, subuh iku fardu. Sholat 5 waktu upomo berjamaah, ganjarane 17 derajat berjamaah. Aduh, babi kok dadi kelingan zaman cilik aku, angger tiap arep salat ning gone langgar terus nyanyi-nyanyian berjanjinan ngono wis jan kangen iki. Oh iya ya, iki mau arek-arek padha nduk endi ya? Ana Bang Mus, Kak Heru katanya lagi pada asik ngemasin apa gitu, herbal-herbalan gitu. Aduh, jan kangen tenan iki babe. Jadi podo anu, mana ini Kak Heru kok nggak datang-datang. Ya, Assalamualaikum Be. Waalaikumsalam. Waduh, sudah podo ini ya. Waduh. Pengen ngobrol-ngobrol nih Be sekarang Be. Oh iya. Lagi menarik kayaknya, pengen ngobrol-ngobrol lagi nih tentang itu Be, apa? Narkobaan kayaknya. Loh. Narkobaan Be. Kok tanyanya kok tentang narkoba, itu kan mengerikan sekali itu. Nah, gimana? Narkoba gimana? Iya nih Be, bagaimana nih Be terkait orang-orang yang kena narkoba nih Be? Apa di bengkel kesehatan nih ada bisa ngobatin apa enggak Be? Gimana? Oh, kalau ngobatin itu kan di bengkel kesehatan itu kan babi dan tim itu cuma ikhtiar. Kalau masalah kesembuhan keseluruhannya itu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, memang narkoba ini kan sesuatu yang apa ya, yang tidak lapuk oleh zaman. Karena apa? Karena narkoba ini kadang sasarannya itu ya anak-anak yang baru puber, baru mengenal nikmatnya kehidupan, baru tren, ya biasalah ya, apalagi zaman sekarang gitu kan. Jadi kadang faktor-faktor narkoba itu ya karena memang kurang asuhan, kasih sayang orang tua, kemudian lingkungan, pergaulan, kemudian rohaninya ini belum ditata, ya itu ya yang kadang menyebabkan yang di luar sana ini rentan sekali untuk kena bujuk rayu yang namanya narkoba. Banyak banget anak-anak muda Be. Iya ya, tidak hanya anak-anak muda ya, dari kaum konglomerat sampai kolong jalan itu banyak. Jadi dari yang narkoba itu high class, harganya mahal, sampai yang paling terendah yang namanya obat gendeng itu udah. Makanya di sini, jadi gini, rumusan di bengkel kesehatan yang babe kelola ini, kita jangan langsung menyalahkan, ini kok kena anak narkoba dan lain sebagainya itu. Karena begini, dalam studi kasus di beberapa tempat, ketika babe itu studi komparasi dengan teman-teman tim medis kedokteran yang ahli di bidang itu, kemudian teman-teman herbalis, kemudian dari tim-tim para istilah kata pegiat pemerhati narkoba itu bilang begini, sebenarnya ketika ada orang yang terkena narkoba itu dia sendiri itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kayak kena kangkeng lah istilah kata itu, kayak kena, jadi kayak kena bener-bener dia nggak bisa mau lepas itu sangat susah gitu. Ini Be, berarti ada yang bilang itu kalau yang anak-anak yang kena narkoba itu
kayak orang kerasukan tuh Be, tapi bener itu berarti apa gimana tuh Be? Jadi ada kalanya orang itu bilang gini, memang ada khalayak yang nggak tahu ya. Orang narkoba itu kan kadang sesuai dengan dimensinya, kadang itu kan ngomong sendiri, kadang deleming kan, istilah deleming, ngoceh sendiri dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang bilang bagi orang awam yang nggak tahu, wah ini anak kena kerasukan jin, ini anak kena bangsa lelembut. Nah sebenarnya kayak gitu tuh nggak boleh begitu. Jadi harus kita urai. Jadi makanya sekali lagi anak yang kena narkoba itu dia sendiri sebenarnya pengen melepaskan diri dari narkoba itu. Cuman tak berdaya gitu. Dia tak berdaya, enggak berdaya itu gimana sih? Jadi supaya anak ini benar-benar bisa lepas dari narkoba itu ya yang pertama harus ada dukungan keluarga. Siap. Yang kedua harus ada dukungan lingkungan. Nah, yang ketiga nanti diisi rohaninya, kemudian diterapi jasmaninya sesuai dengan terapi medis, herbal maupun spiritualnya harus diolah. Kemudian yang paling penting lagi harus diputus jaringannya. Selagi ini nggak diputus jaringan, dia akan tetap kecanduan, dia akan tetap pakai narkoba dan ini sangat kasihan sekali. Ini yang terjadi begitu, Kak Heru. Jadi jiwanya itu kayak digerakkan atau sudah dikuasai sama narkoba gitu. Iya, karena dalam studi kasus kalau dia sudah kecanduan, kemudian dia tidak pakai itu badannya sudah kayak remuk gitu. Rasanya nggak enak gitu ya. Bukan nggak enak lagi, sudah kayak mau nyawanya kayak mau melayang gitu. Nah, makanya sekali lagi bagi adik-adik, kader-kader milenial, ya semuanya lah siapa saja. Jangan sampai ini babi wanti-wanti jangan sampai terkena yang seperti itu. Baik. Karena untuk melepaskan dari jaringan itu sangat susah. Wah, sangat susah. Dan ini butuh ekstra. Jadi butuh keluarganya harus perhatian, lingkungannya harus mendukung dan lain sebagainya. Ini sangat susah. Dan ketika menterapi pun kalau dia kena narkoba ini juga sangat susah untuk terapinya. Jadi harus benar-benar direhab mungkin antara 1-2 tahun itu baru bisa betul-betul kembali pulih seperti sedia kala. Wah, iya sangat susah ya, Be. Sangat susah ya. Kalau berarti di bengkel kesehatan tuh ada kali Be ramuan atau mungkin kalau di bengkel kesehatan ya ada beberapa metodologi untuk bagaimana, tapi harus sesuai SOP, harus ngikutin prosedur, nah, kan? Jadi harus dianya yang kena harus datang, kemudian orang tuanya harus datang atau keluarga yang mewakili supaya nanti bareng-bareng kita akan deteksi secara coating, detailing dan washing tadi. Yang namanya bengkel kesehatan kan nanti ini washingnya kayak apa kan gitu kan. Washingnya ini kayak apa, fisiknya, fisiologinya kan. Kemudian anatominya ini udah rusak apa belum, dari mulai cakranya tadi itu, dari mulai saraf-sarafnya ini udah rusak apa belum kan gitu. Kemudian kita isi dengan kerohanian tadi yang namanya di coating, di detailing tadi. Nah ini ala bengkel kesehatan. Ala bengkel kesehatan kayak apa? Berarti ya emang bengkel kesehatan itu komplit ya, Bang, balik lagi ke rohaninya, jasmaninya sampai penanganannya. Ya karena bengkel kesehatan ini kru besar gitu. Kru besar kan, dari video-video babi yang kemarin itu kan sudah kita sebutkan bahwa di bengkel kesehatan itu ya ada rekam mediknya, nanti ada pembukuannya, ada namanya pengkodingan, filing, assemblingnya ada, namanya rekam medik. Jadi tamu-tamu yang datang itu nanti dikodingkan ini apa gitu kan, kemudian assembling, kemudian ada assemblingnya, ada ya macam-macam lah. Iya nih, Beh. Jadi temanku nih, aku izin bacain sebentar. Iya. Katanya dia punya teman, Beh. Nah, itu udah konsumsi narkoba lama, Beh. Gitu kan. Iya. Nah, dari hatinya sebenarnya pengen rehab gitu, pengen ya istilahnya sudah nggak pengen make lagi gitu, Beh. Tapi kata dia susah banget nih Kak Heru katanya gitu. Nah, coba konsultasiin ke Babe katanya gitu. Nah, jadi gini, di bengkel kesehatan nanti itu kan akan ada semacam penanggulangan awal. Jadi penanggulangan awal itu dia ini terjangkit narkoba jenis apa. Misalkan ada narkoba jenis katakanlah jenis ganja.
Kalau jenis ganja itu kadang kan sukanya nyimeng gitu ya. Nah, jadi tolong ini hati-hati ini. Kalau misalkan adik-adik semua ya, kalau melihat orang ada rokok dilinting begitu, kemudian dia megangnya sambil begini, nah begini kan begini, nah di hidung gitu, di hidung begini, nah itu hati-hati, jangan sampai nanti kamu mendekat. Kalau mendekat nanti kalau kena ciduk polisi kena semua itu. Nah itu harus hati-hati ya. Nah kemudian kalau sudah begitu, itu kalau nanti dites itu ya orang yang nyedot begini nanti positif, kemudian dari asapnya itu walaupun durasinya cuma 1 meter itu juga ketika dites kepolisian juga nanti positif juga. Nah makanya hati-hati kalau ada yang jenis begitu, hati-hati. Nah efek dari nyimeng ganja ini biasanya dia kayak orang gila tadi, ngomong sendiri, ndelem sendiri, begini-begini sendiri. Nah itu efeknya begitu. Nah ini yang sangat hati-hati, yang perlu bahaya. Kemudian ada lagi yang jenis semacam kayak heroin, kemudian narkoba dan macam-macam lah. Sebenarnya ini narkoba ini sebenarnya kalau dalam sistem kedokteran, sistem medis itu kan untuk bedah ya, untuk menghilangkan rasa sakit dan lain sebagainya ya. Tapi begini loh, kadang orang kan rata-rata yang kena narkoba itu tidak bisa membedakan. Jadi begini, antara Fanta dengan bir itu kan manis, sama-sama manis kan. Nah, cuman kalau bir itu kan agak pahit, kata orang-orang yang biasa minum-minum alkohol begitu. Nah, cuman efek dari bir itu luar biasa, kan gitu kan. Sama dengan orang yang kena kecanduan narkoba, dia itu yang dicari adalah efeknya, efek dia terhalusinasi, kemudian apa segala macam lah itu. Nah, dan itu rata-rata ya untuk pelarian dia, mungkin karena bangkrut, kemudian dia pengen narkoba, pengen tenang, kemudian karena broken home, broken head dan lain sebagainya, ditinggal pacarnya. Makanya Bang Mus nanti hati-hati kalau ada yang ditinggal pacar, jangan sampai ya lari ke dunia yang begitu. Karena sekali lagi kalau sudah terjangkit urusan narkoba itu sudah kayak kesurupan jin sama bangsa demit. Saya kira gitu. Nanti dibilang ini orang gila, ini orang stres, ya udahlah, masa depannya itu udah nggak karu-karuan itu. Dan untuk rehabilitasinya itu membutuhkan waktu yang lumayan lama, sangat lama. Ya minimal 1 sampai 2 tahun, itu tidak instan, siapapun lah. Ini tidak instan, karena itu tadi loh, butuh washing, coating, detailing, butuh nanti rekam mediknya harus canggih, direkam betul tiap harinya, tiap menitnya itu harus direkam. Dari mulai pengkodingannya itu tadi. Ala babe lah itu. Tadi aku kesini tuh sama Bang Mus, Be. Lihat Bang Mus mana? Gimana Bang Mus kabarnya? Bang Mus. Ya, siap, Be. Alhamdulillah. Ini Be mau tanya, Be. Yang pertama nih, Be, dari biasa Be ada WA, Be. Oh, WA. Ya. Ini yang pertama ini kan masalah tentang narkoba ya? Iya, narkoba ini. Katanya narkoba itu bisa membuat percaya diri, Be. Benar nggak, Be? Ya. Ya, narkoba itu memang ya itu kan sugesti ya. Jadi sugesti. Aku tak pakai narkoba biar nanti saya percaya diri bisa manggung atau bisa tampil di mana saja. Nah ini kan kadang ya mohon maaf ya, ini kadang sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang di artis itu kadang kan yang terbaru tuh babe baca berita itu kan ada ini ada itu. Nah saya tidak akan menyebut nama, cuman itu jangan begitulah. Jadi makanya kita sharing di bengkel kesehatan bagaimana ketika kita itu berteater, kemudian ketika kita menciptakan manajemen panggung, berakting ria di depan kamera, itu take action itu bisa percaya diri. Itu ada rumusannya gitu. Jadi jangan terus memakai narkoba atau sejenisnya yang bisa merusak tubuh kita untuk tampil di depan publik supaya eksis, supaya apa, itu ada karakter yang dibina. Gitu loh, jangan harus ini nanti makanya di bengkel kesehatan ini lengkap.
bengkel kehidupan. Lengkap ini. Mau tampil di depan tua harus pakai narkoba. Bahaya. Makanya kalau di bengkel kesehatan langsung take action dikasih. Ya gitu jadinya. Berarti jangan instan ya kalau. Iya, jangan instan, ya. Satu lagi nih Be. Satu lagi ya. Ini Be, dari ada WA lagi nih Be. Ini keluar dari konteks sih Be. Nggak apa-apa. Iya, ada nggak resep untuk kejantanan Be? Wah. Percaya diri juga Be. Tapi jangan pakai narkoba Be. Tapi jangan Waduh, ini pertanyaannya ini memang kalau Bang Mustafa ini pertanyaannya ini kelas dewa semua ini. Jadi gini ya. Jadi urusan urusan rumah tangga ya, urusan vitalitas hubungan suami istri itu sebenarnya tidak usah pakai ramuan apa-apa, itu sebenarnya sudah kok gitu. Nah masalah ini nanti tidak bisa di floor begini kan ya saru harus datang aja ya. Datang aja ke bengkel kesehatan. Bagaimana nanti lengket legit ala bengkel kesehatan. Nah, itu ya. Nanti ada ramuannya. Nanti Bang Mus dan yang lain-lain nanti dikasih tahu ya, termasuk ya ini contoh ya, ini termasuk ramuan madu itu bisa. Ramuan madu ya. Nanti ada namanya terapi healing. Terapi healing itu meditasi ala bengkel kesehatan. Nanti mengarah pada sufistik healing. Namanya terapi healing. Nanti ada konsepnya lagi, lebih rumit lagi nanti konsep konsep kajian huduri. Ini lebih ini. Pokoknya lengkap lah di bengkel kesehatan. Berarti datang aja Be ya. Kalau apa-apa datang ya. Iya. Jadi hal-hal yang seperti itu lebih baik disarankan konsultasi langsung. Iya. Soalnya kalau di floor begini kan ya nggak enak lah. Ini kan urusan privasi. Betul. Satu lagi Be, ajian pengasihan Be. Ini pertanyaannya ini pertanyaan zaman now. Begini ya guys, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita semua yang ada di Nusantara, kiat sukses cepat mendapat jodoh ala babe. Nah, ini bukan masalah ajian pengasihan ya. Jadi begini, kalau mau cepat dapat jodoh, yang pertama adalah washing, di washing dulu. Washing itu apa? Kalau Bang Mustafa itu orangnya gendut, gemuk, ya harus olahraga biar penampilannya itu ideal. Ini ajian pengasihan. Kemudian coating dan detailingnya itu kayak apa? Nah, coating dan detailingnya itu ya satu, Bang Mustafa harus beli rumah. Minimal seharga 1 miliar ya. Yang kedua Bang Mustafa harus punya gaji per bulannya minimal 100 juta. Nah, yang ketiga, jangan lupa harus mempunyai tadi kendaraan, minimal punya mobil, syukur-syukur Pajero Sport Dakar, tipe 4x4. Itu ajian pengasihan ala babe guys, dijamin langsung kelepek-kelepek. Jadi nggak usah, kalau yang ajian pakai yang rapal-rapal itu kan ajian pengasihan ala zaman old. Kalau zaman modern ala babe itu ajian pengasihannya begitu. Wah, keren. Ya kan, gitu. Nanti kok kalau kayak gitu ya semua pasti ngikut. Ya memang harus begitu. Istilah orang Jawa itu sebelum mau menikah itu kan ada konsep sandang, papan, pangan. Iya, sandang, papan, pangan. Nah kalau rumusan itu belum memenuhi, gimana mau berumah tangga, ya kan? Contoh kajian alam, filosofi alam. Seekor burung pun sebelum dia itu berumah tangga, menikah, ya kan? Ini ala burung lah ya. Itu kan bikin sangkar dulu. Bikin sangkar dulu, baru bertelur, baru beranak, kemudian memberikan makan anak-anaknya. Itu burung loh ya. Nah, makanya dalam peranatan Toto Coro, adat istiadat Nusantara ini memang canggih. Nah kecanggihan itu harus dimanifestokan dalam bentuk seperti itu tadi. Harus punya papan, sandang, pangan. Nah kira-kira gitu ya. Iya. Wah, tentang kepercayaan diri nih ya. Jadi intinya sih memang ini ya Benny, nanti kan percaya diri hal apapun ya, termasuk tadi ya. Jangan sampai
percaya dirinya lewat jalur yang nggak karu-karuan ya, gitu. Makanya cepet-cepet ke bengkel kesehatan biar nggak salah arah, nggak salah tujuan, nggak salah jalan. Nah ini saran Beh buat teman-teman milenial Beh nih, jangan sampai mereka malah terjerumus ke kayak gitu. Untuk adik-adik zaman now, adik-adik zaman milenial, ini pesan Babe. Pokoknya yang pertama kuncinya orang hidup itu dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci orang hidup. Yang kedua, jangan salah bergaul. Jangan salah teman, jangan mau coba-coba. Karena memang Babe tidak menyalahkan bagi anak-anak muda itu kan selalu penasaran terhadap hal-hal yang baru, hal-hal yang apa itu kan sering penasaran. Nah, itu jangan sampai nanti kebablasan salah pergaulan dan lain sebagainya. Nah ini bagi orang tua yang punya anak remaja yang mendekati dewasa pubertas, tolong dijaga ya anak-anaknya supaya dipantau, tidak diperketat enggak, tapi dipantau, dibimbing dengan baik sesuai dengan lingkungan dan adat istiadat yang ada di rumahnya masing-masing. Kira-kira gitu ya. Ya Beh, makasih Beh waktunya Beh. Nanti urusan berikutnya ini banyak sekali kemarin banyak yang nanya tentang urusan pengasihan lah, tentang ini kena guna-guna lah, ini kena santet lah. Ini nanti Babe di bengkel kesehatan ini semua serba ilmiah, jadi semua diilmiahkan sesuai dengan konteks zaman sekarang. Jadi tidak ada istilah klinik mistik apa itu, yaitu kita ini kan kita kaji, tapi jangan terlalu terlena dengan hal seperti itu. Oke ya. Demikian, ini masih banyak ini dulu. Iya Beh, makasih ya Beh ya. Oke, Bang Mus, assalamualaikum Bang Mus. Terima kasih Beh. Salam. Siap ya. Ya. Bang Mus.